الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah di kesempatan siang hari yang penuh berkah ini kita bersama-sama untuk terus-menerus meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintahnya, takwa dalam arti meninggalkan larangan-larangannya. Ketahuilah bahwa tidak ada perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya kecuali karena ketakwaannya. Alangkah bahagia dan beruntungnya orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah, karena kelak mereka akan mendapatkan maqaman mahmudah, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan siang hari ini pula marilah kita terus untuk bersama-sama bersyukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga di siang hari ini kita dapat memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, setiap kita melihat atau mengetahui saudara kita, famili kita ataupun tetangga kita yang akan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, doa yang pasti kita mohonkan kepada Allah adalah mudah-mudahan mereka mendapatkan predikat haji yang mabrur. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah dan bagaimana haji yang mabrur itu, dan apakah tanda atau ciri-cirinya? Ibnu Halawai memaknai haji mabrur adalah haji yang makbul, haji yang diterima. Sementara para ahli fikih mengatakan haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori dengan kemaksiatan pada saat melaksanakan manasik-manasiknya. Sedangkan menurut Profesor Dr. Quraisy, haji mabrur itu ditandai dengan membekasnya makna simbol-simbol amalan yang dilaksanakan di tanah suci, sehingga makna-makna itu terwujud di dalam bentuk sikap dan tingkah laku sehari-hari. Bila kita tengok para hadirin,
ibadah haji yang dimulai dengan niat, yang dibarengi dengan menanggalkan pakaian sehari-hari untuk digantikan dengan 2 helai kain putih yang disebut dengan busana ihram itu. Tidak peduli apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia pejabat ataupun rakyat biasa. Ketahuilah, di balik keseragaman itu tersimpan beragam dan berbagai macam makna. Di antara makna itu yang pertama adalah pakaian yang selama ini kita pakai sehari-hari sangatlah menunjukkan derajat dan status sosial manusia. Oleh karena itu, ketika seorang muslim telah berniat untuk haji, telah berniat menghadap Allah, maka segeralah melepaskan pakaian itu dan bergantilah dengan busana ihram yang serba putih. Karena manusia di hadapan Ilahi Rabbi sejatinya tidak ada perbedaannya. Dengan begitu, seorang yang hajinya mabrur dapat ditandai dengan perilaku sosialnya, apakah masih membeda-bedakan status ataukah tidak. Orang yang hajinya mabrur mestinya tidak lagi menilai dan menganggap orang lain berdasarkan pangkat, berdasarkan jabatan, kekayaan dan materi dunia lainnya. Yang kedua, pakaian itu tidak hanya apa yang kita pakai, namun juga identitas yang menyelimuti diri manusia. Hendaknya juga segera diluluhkan dan dilepaskan ketika menghadap Allah. Allah tidak akan pernah membedakan antara pejabat dengan rakyat, antara penguasa dan hamba, antara pedagang, nelayan, petani dan lain sebagainya. Semua itu di mata Allah adalah sama, seperti putihnya seragam yang membalut ragam. Al-muslimuna ikhwatun la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Orang-orang Islam itu satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Tidak ada yang lebih utama seorang pun dari seorang yang lainnya, melainkan karena takwanya. Yang ketiga, pakaian itu adalah sifat manusia. Ketika seorang muslim telah berniat menghadap Allah Sang Maha Kuasa, hendaklah ia mencopot segala identitas yang melekat pada dirinya. Artinya, segala macam sifat yang melekat, baik yang positif, lebih-lebih yang negatif, segera dihilangkan. Jangan pernah merasa sebagai apa-apa jika menghadap Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pakaian itu mengingatkan kita manusia akan ketidakberdayaannya. Coba ingat, ketika nanti kita menghadap Allah Ilahi Rabbi, manusia nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, tidak membawa apa-apa kecuali kain putih yang menemaninya. Ini sebagai pertanda bahwa sebaiknya manusia hidup di dunia ini menggunakan prinsip hidup sederhana, karena semua akan ditinggalkannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ritual di dalam haji yang lain adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Ka'bah merupakan lambang dari perwujudan dan keesaan Allah. Bertawaf di sekelilingnya melambangkan aktivitas manusia
yang tidak pernah dan tidak akan pernah lepas dari kodrat irodat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah bagaikan matahari yang menjadi pusat tata surya dan dikelilingi oleh planet-planetnya. Apakah setelah bertawaf segala aktivitas masih terikat oleh daya tarik pusat wujud ini, yaitu Allah yang Maha Esa? Kalau tidak, berarti sang haji keluar dari orbitnya sehingga hajinya belumlah mabrur. Tawaf merupakan gambaran atau perlambang kedekatan manusia dengan Sang Maha Pencipta. Begitu harumnya jiwa manusia ketika lebur mendekatkan diri kepada Baitullah, seolah kedirian manusia itu hilang, ditelan oleh kebesaran Allah. Tawaf dapat diartikan hilangnya diri, terhanyut dalam pusaran-pusaran energi keilahian atau ketuhanan yang tidak terkira. Tawaf adalah simbol hablum minallah yang hakiki. Bahkan lebih dari itu, tidak ada lagi hablum, tidak ada lagi penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta, karena keduanya telah menyatu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ritual yang lainnya adalah sa'i, berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Ini merupakan rangkaian setelah tawaf yang dapat diartikan sesuai dengan perspektif sejarah. Ketika Hajar, ibunda Nabi Ismail, ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ia pun harus bertarung mempertahankan hidup dengan cara mencari air dari bukit Safa ke Marwah. Kehidupan syarat dengan perjuangan. Usaha menjadi satu kewajiban bagi manusia. Tidak ada air yang turun dari langit, namun air itu harus dicari dari mana sumbernya. Begitulah kehidupan dunia ini. Hidup itu suci dan harus dijaga seperti makna harfiah kata Safa, yaitu kemurnian dan kesucian. Namun hidup itu juga cita-cita yang jumlahnya melimpah dan penuh dengan idealisme. Seperti makna kata Marwah, yaitu kemurahan, memaafkan dan menghargai. Jika tawaf menggambarkan hubungan dan kemanunggalan manusia dengan Sang Pencipta, maka sa'i menunjukkan bahwa kehidupan haruslah dijalani sesuai dengan hukum-hukum kemanusiaan, berinteraksi, berhubungan, dan berkomunikasi dengan sesamanya. Maka kehidupan ini haruslah menyeimbangkan antara ketuhanan dan kemanusiaan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kunci dari keabsahan ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Arafah sebagai tempat para jamaah haji untuk menunaikan wukuf merupakan ruangan luas yang terhampar untuk memasak diri seorang muslim sehingga ia mengenal siapa jati dirinya sebagai manusia. Wukuf memang berasal dari kata-kata waqafa yang berarti berhenti atau diam. Arafah adalah ruangan untuk berintrospeksi diri, untuk berdiam diri mengenai siapa, dari mana sosok diri ini berasal, dan hendak kemana nanti ketika akan pulang. Oleh karena itu, ruangan ini dinamakan Arafah, yang mempunyai satu asal kata yang sama dengan makrifat, yaitu mengetahui dan mengerti hakikat diri. Diharapkan jamaah haji setelah diramu di padang Arafah, pribadi manusia itu bisa menjadi lebih arif
arif dan bijaksana di dalam menapaki, mengarungi kehidupan dan mempertimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat seperti yang disimpulkan di dalam tawaf dan sa'i dari padang Arafah menuju Musdalifah guna mempersiapkan diri dan mempersenjatainya melawan syaitan yang akan dihadapi nanti ketika Mina. Manusia haruslah selalu waspada bahwa syaitan itu ada di mana-mana. Karena itulah senjata pemusnahnya tidaklah sesuatu yang besar, tidaklah sesuatu yang menakutkan, tetapi cukup dengan kerikil yang kecil. Ini sebagai tanda pelajaran bagi kita bahwa harus selalu mengedepankan kesabaran dan keteguhan hati di dalam menghadapinya. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga amal ibadah kita selalu diterima. Semoga kita yang berada di sini segera diberikan kesempatan mengunjungi tanah suci haram di waktu-waktu yang akan datang seperti cita-cita kita semuanya. Dan semoga saudara-saudara kita yang saat ini berada di tanah suci selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad